Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan troubleshoot multi area OSPV versi 3 pada paket tracer 10.2.4.4. Kita baca dulu background pada bagian sebelah kanan ini. A larger organization has recently decided to implement a multi area OSPV versi 3 network. As a result, the network is no longer functioning correctly and communication through much of the network has failed. As the network administrator, you must troubleshoot the problem, fix the multi-area OSPV version 3 implementation, and restore communication throughout the network. To do this, you are given the addressing table above, showing all of the router in the network, including their interface IP version 6 addresses. You are told that in area 1, R2 is enabled from OSPV agency. In area 0 and area 2, their ABS2, R3, and R4 have not been able to form OSPV agencies. Lastly, ABR1, ABR1, and R1 have not received default router information. Part 1. Use show command to troubleshoot OSPV version 3 area 1. In part 1, using the particular symptom of the network failure reported in the background scenario, begin troubleshooting configuration setting at the router in area 1. Kita langsung saja ya, di sini membuka router. Kita periksa konfigurasi pada R1, R2, R2 pada alamat yang terbuka pada SPF versi 2 multi area. Gunakan perintah show running config untuk melihat konfigurasi yang ada atau yang sedang berjalan pada settingan bawaan. Maka dari itu langsung kita buka ya router 2, kita CLI, lalu kita ketikkan enable, lalu kita kan show running config sesuai dengan instruksi. Kita lihat pada jalur OSPF ya. Oke, pada jalur OSPF ini router ID benar sesuai dengan, tidak ada kejanggalan pada settingan bawaan pada router 2. Selanjutnya kita pindah lagi ke router 1, kita klik CLI, lalu kita ketikkan enable, lalu kita ketikkan configure show running config, lalu kita lihat dia router router ID OSPF. Oh ya, ini router ID-nya 1.1.1.1. Tidak ada kesalahan sama sekali ya pada router 1 maupun router 2. Oke. Selanjutnya kita baca lagi langkah yang kedua atau yang step B. If R2 OSPV version 3 configuration are correct, is this possible that OSPV version 3 has not been configured under R1 G0/0 interface? Console into R1 and issue show running config command to check the gigabit 0/0 interface for the IP versi 6 IPv 10 area 1 configuration. Gunakan perintah show running config untuk interface gigabit 0/0 untuk konfigurasi OSPF versi 2 atau area 10, OSP 10 area 1. Kita balik lagi untuk mengecek gigabit Ethernet 0/0. Kita buka router 1 lagi, kita cek lagi interface gigabit Ethernet 0/0. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa dia menggunakan IP versi 6 dengan link lokal OSPF area 1 dengan R2, dengan kita buka gigabit Ethernet 0/0. Kita bandingkan ya.
sini pada router 1 dan router 2 kita lihat di sini dia tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi di sisi lain yang mungkin yang membedakan hanyalah settingan SPF hello interval pada router kedua ini, yaitu hello interval 20 dan dead intervalnya 100. Lalu kita baca lagi langkah selanjutnya. Maksud pada dari it is possible that the hello interval and dead interval timer have been altered from their default value of 10 seconds and 40 seconds respectively. A timer mismatch can cause the router to not from agency if the dead interval timer is not 4 times the value of the hello interval timer. That could also cause the router to not from agency. Check the hello interval and dead interval timer value on R1 and R2. Maksudnya ini periksa nilai timer hello timer interval dan dead interval timer pada router 1 dan router 2 gunakan perintah show IP physics SPF interface G0/0 untuk melihat settingan pada router 1 maupun router 2 ya. Kita balik lagi ke router 1, lalu kita katakan lagi show IP physics OSPF interface gigabit 0/0. Oke, pada router 1 ini di sini terlihat bahwa hello intervalnya 10, dead intervalnya 40 sesuai dengan agensi. Untuk settingan standarnya hello interval 10 dan deadnya 40 second. Kesimpulannya pada R1 ini tidak ada kesalahan, pada R1 ini sesuai dengan instruksi ya. Langsung kita buka R2, kita gunakan perintah yang sama, yaitu show IP physics OSPF interface di 0/0. Kita lihat ya di sini timer interval konfigurasi. Hello intervalnya yaitu 20 second dan dead time-nya 100 second. Oke. Informasi yang kita dapatkan selanjutnya, kita baca lagi langkah selanjutnya. Pada step D, correct the hello interval and dead interval timer configuration error on R2. Perbaiki hello interval dan dead interval pada konfigurasi R2. Ya, di sini perintah untuk memperbaiki router 2 ya. Langsung saja kita buka di sini configure terminal interface G0/0 IP physics OSPF interval dan IP physics OSPF dead interval.
Nah, sudah muncul pesan bahwa sudah berubah settingan yang barusan kita rubah tadi, yang barusan kita konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke step 2. Langsung saja ya di sini. Check the router configuration in area 2 starting with ABR to periksa di area 2 dengan dimulai dengan router ABR 2. ABR 2 ya di sini. Karena ABR 2 dan R2 atau router 4, kita harus membentuk sebuah hubungan relasi pada ASBR, ABR2, R3 dan R4. Maka dari itu kita cek dulu konfigurasi pada ABR2 nya. Kita buka CLI, kita buka enable dulu, show running config. Kita lihat errornya. Oke, di sini aman. Selanjutnya kita lihat lagi pada langkah selanjutnya, yaitu langkah B. Langsung saja, maksudnya pada perintah B ini konfigurasi config ABR2 ini 6.6.6 ini ya, ID 6.6.6.6. Selanjutnya kita langsung masuk ke konfigurasi terminal pada ASPR ABR2. Langsung masuk ke configure terminal, lalu kita ketikkan lagi ipvisit router OSPF 10, router ID-nya 6.6.6. Oke. Selanjutnya kita lihat, nah ini sudah masuk ya. Ada ABR2. Kita buka lagi. Dulu. Pastikan R4 memberikan informasi yang terhubung pada SPV versi 3 atau SPF versi 3 dengan perintah show ipvisit SPF database. Lalu kita ketikkan lagi show ipvisit OSPF database. Ini informasi yang kita dapat pada jalur ARPR2 ya. Selanjutnya kita baca lagi langkah selanjutnya yang ada pada step 3, yaitu periksa ASBR yang ada pada ASP versi. Step 3, periksa ASPR untuk distribusi router default pada settingan ASPV versi 3 dengan cara perintah yang biasa, yaitu ke ASBR, lalu ketikkan lagi enable show running config. IP router ASPR.
Oke, pada settingan OSIP fisik router ASPR10 tidak ada pada router ASBR. Ini informasi yang kita dapatkan ya. Lalu kita bacakan step kedua, yaitu dalam router ASBR tambahkan perintah default information originated pada router ASBR. Maka dari itu kita harus mengkonfigurasi dulu pada router ASBR pada perintah seperti ini ya. Kita buka ASBR, lalu kita ketikkan perintah enable mode configure terminal, lalu kita tekan IPv6 router ASBR 10, lalu kita ketik default information originate. Oke, seperti itu ya. Lalu kita baca lagi langkah selanjutnya. Check the IPv6 router table of ABR1 and ABR2 to see if the modified router was covered through IPv6 v3 looking at the output of the source IPv6 router. Kita di sini untuk melihat apakah router ABR1 dan ABR2 ditemukan. Oke, kita buka lagi ABR1, kita ketikkan CLI, kita ketikkan perintah biasa enable perintah show IPv6 root. Oke, tunggu ya. Ini informasi yang kita dapatkan ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.